atas untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 7 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Namun sebelum kami masuk dalam materi kita pada saat ini, kami akan memperkenalkan kelompok kami. Baik saya sendiri atas nama Melani Marsani Kase. Saya Anggenet Burma. Dan saya Tristan Lenes. Dan saya Robinson Indra. Ya baik teman-teman semua, di sini materi yang akan kami bawakan adalah konsep dasar geografi sekolah dasar. Di sini kami akan membahas mengenai dengan 4 hal, dan saya ke materi yang pertama, yaitu pengertian geografi. Geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo berarti bumi dan graphein yang berarti tulisan tentang bumi. Ilmu pengetahuan sosial adalah ilmu tentang perilaku kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Yang pertama, konsep dasar geografi yang diajarkan di sekolah dasar. Berikut adalah beberapa konsep dasar geografi yang diperkenalkan kepada siswa di tingkat SD atau sekolah dasar. Yang pertama, tempat. Yang kedua, interaksi manusia dan lingkungan. Yang ketiga, gerakan, dan yang keempat, wilayah. Yang berikut manfaat pembelajaran geografi untuk siswa sekolah dasar. Berikut adalah beberapa manfaat pembelajaran geografi untuk siswa SD. Yang pertama, pemahaman lingkungan dan alam. Yang kedua, kesadaran akan keberagaman budaya dan wilayah. Yang ketiga, kecakapan peta dan navigasi. Yang keempat, kesadaran lingkungan. Yang kelima, pengembangan keterampilan berpikir kritis. Yang keenam, pemahaman bencana alam dan tanggapan darurat. Yang berikut, pentingnya pengenalan cuaca dan iklim. Berikut adalah beberapa alasan utama mengapa pemahaman tentang cuaca dan iklim. Yang pertama, pertanian dan ketahanan pangan. 2, keselamatan dan penanggulangan bencana. 3, kesehatan masyarakat. 4, perencanaan infrastruktur. 5, ekonomi dan energi. 6, wisata dan transportasi. Berikut sumber daya alam dan pemanfaatan. Jenis-jenis sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang ketiga, sumber daya alam berdasarkan penyebarannya. Manfaat sumber daya alam. Yang pertama, ekonomi. Yang kedua, sosial. Yang ketiga, lingkungan. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 7. Kami memberikan kesempatan kepada teman-teman semua untuk memberikan pertanyaan, saran kepada kami kelompok 7. Waktu dan tempat kami persilahkan. Batas pertanyaan 3 ya. Baik, perkenalkan nama saya Nilgari Kesabala. Saya akan bertanya kepada kelompok 7
membangun alam untuk lebih baik. Oke. Ya, baik. Kita sebagai mahasiswa kita dapat untuk membuat alam lebih baik. Tentunya kita sebagai mahasiswa memiliki peran yang aktif dan sangat dibutuhkan dalam bermasyarakat ya. Karena kita sebagai mahasiswa atau anak muda tentunya kita memiliki pengertian atau ide untuk membuat alam lebih baik. Jika kita melihat lingkungan sekitar kita banyak kotoran atau sampah yang berserakan, mungkin kita bisa membantunya atau mencegahnya dengan kita mengambil sampah yang ada lalu kita menaruhnya di tong sampah atau tempat sampah yang telah disediakan di tempat tersebut, sehingga alam atau lingkungan yang ada di sekitar kita tidak terjadi populasi atau polusi atau kita menghirup udara yang kotor sehingga kesehatan kita dapat terganggu. Karena kita dengan alam sangat saling membutuhkan. Kita menghirup udara dari tumbuhannya. Jadi tumbuhan yang ada atau tanaman yang ada di sekitar lingkungan kita harus menjaganya dengan kita tidak membiarkan sampah yang ada sehingga membuat kita atau kenyamanan kita pada tempat itu kita rasa tidak nyaman. Jadi bagi saya masih punya peran penting dalam membuat alam menjadi lebih baik. Baik, saya bisa tambah sedikit. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Salah satu contohnya seperti melakukan tanam ulang atau reboisasi. Seperti tanam pohon di sekitar lingkungan kampus agar udara yang kita hirup dapat membuat tubuh kita sehat. Baik, terima kasih. Ya, mungkin masih ada lagi. Ya, oke, silakan Kak Abida. Baik, terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Saya akan bertanya kepada kelompok 7. Bunyi pertanyaannya tentang bagaimana cara kita menjaga kelestarian sumber daya alam untuk generasi mendatang. Bagaimana kita menjaga lingkungan alam untuk generasi yang akan datang? Ya baik, kalau menurut saya untuk kita menjaga alam untuk generasi yang akan datang, mungkin kita menjaga lingkungan kita agar tetap bersih, nyaman. Karena contohnya seperti kita di kota. Kalau di kota tentunya sangat memiliki kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Jadi untuk menghirup udara yang bagus, yang segar itu tidak ada. Karena banyak kendaraan yang lewat, tanaman di pinggir jalan juga ditebang karena pembuatan jalan yang baik untuk kita bisa lalu lintas ya. Jadi untuk generasi yang mendatang, bagi saya kita bisa menjaganya dengan kita melestarikan alam. Kita sebagai pemuda kita memiliki inisiatif, ide untuk membangun alam yang lebih bagus. Tadi Kak Karacana sudah memberitahukan kepada kita bisa menanam atau bersasi. Jadi ketika kita melakukan itu, kita akan memiliki udara yang segar sehingga anak-anak yang dalam masa mendatang akan memiliki udara yang bagus, tidak seperti kita sekarang karena kebanyakan kita menghirup polusi, ada asap, abu dan lain sebagainya. Jadi mungkin dengan kita melestarikan alam, yang kita menanam tanaman-tanaman lebih banyak, kita bisa membuat generasi yang mendatang lebih baik lagi. Mungkin dari saya begitu. Ya, baik, mungkin saya ada tambahan sedikit mengenai dengan kita memelihara alam untuk generasi yang akan mendatang. Mungkin menurut saya cara kita memulainya mungkin dari dalam rumah kita sendiri. Contohnya di sekitar lingkungan kita harus terus untuk menanam pohon yang rimbun agar di lingkungan sekitar kita itu mempunyai udara yang segar, mempunyai udara yang bagus, sehingga itu bisa diterapkan, kemudian bisa diambil menjadi satu contoh untuk menjadi suatu motivasi untuk pemimpin-pemimpin daerah kita. Mungkin